Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 09 Delta Pawan, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam Jabatan Transformasi Angkatan 3 tahun 2025 di Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan nomor induk mahasiswa 25041132025. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SD Negeri 09 Delta Pawan pada kelas 6 dengan materi definisi halal dan haram dalam Islam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Video yang sudah kalian tonton, apa hikmah yang dapat kalian petik? Siapa yang ingin memberikan tanggapan? Ya, Siti. Ilmu adalah harta yang paling berharga. Ada lagi? Ya, Hafiz. Rasa malas bisa menumbuhkan karakter diri. Ya, rasa malas bisa mematikan karakter diri. Hari ini siapa yang tidak hadir?
di rumah? Siapa? Kan? Ya, abang sarapan di rumah tadi? Sarapan apa tadi di rumah? Indomie. Bagaimana sih kalian bisa tahu bahwa makanan yang kalian makan itu adalah makanan yang halal? Ada yang bisa menjawab? Ya, terbuat dari bahan yang halal, yang tidak dilarang oleh syariat agama. Ya, Septi? Disembelih atau dipotong sesuai syariat Islam. Ya, disembelih atau dipotong sesuai syariat Islam. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah kalian dapat mendefinisikan arti halal dan haram. Dan yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan dasar hukum dari halal dan haram. Serta yang keempat, kalian mampu menerapkan prinsip-prinsip halal dan haram itu dalam kehidupan sehari-hari. Akan berdiri, kita akan explain. Lawan sambung bertepuk tangan sekali lagi bertepuk tangan. Mari setelah kita bertepuk tangan sekali lagi bertepuk tangan. Ibu akan menampilkan video tentang definisi halal dan haram. Halal. Di sini tempatnya. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Sari, makanan apa saja yang kamu ambil ya? Hah? Ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samir. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang sambil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Dari video tersebut, bagaimana jika kalian dihadapkan pada pilihan makanan yang belum jelas kehalalannya? Apa yang akan kalian lakukan? Ya, Tanya kepada yang membuat apakah makanan ini halal atau tidak. ya, bertanya kepada yang membuat atau yang memproduksi, apakah makanan ini halal atau tidak? Ada lagi? Ya. Mencari bahan dan kandungan. Ya, mencari tahu apa sih isi bahan dan kandungan dari makanan tersebut. Baik, definisi halal dan haram. Yang pertama adalah definisi halal. Pengertian halal. Halal itu berasal dari bahasa Arab, yaitu halal, yang artinya diizinkan. Nah, secara istilah, halal ini adalah segala sesuatu yang boleh untuk dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam, baik untuk kita gunakan ataupun kita lakukan. Nah, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah kalian makanan yang ada di muka bumi ini yang baik dan halal. Lanjut, definisi haram. Haram berasal dari kata bahasa Arab yaitu harama, yang artinya dilarang. Nah, secara istilah, haram ini adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam, baik itu kita konsumsi, kita gunakan, kita lakukan, ya, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu wad-duma wa lahmul khinzir wa ma uhilla liwailillahi bihi wal munkhaniqah wal mawqudah wal mutaraddiyah wa nasihah
wama akalas sabwa. Di mana artinya diharamkan bagi ibu makan makanan yang bangkai, yang darah, yang mengandung babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, dan hewan yang tercekik, yang dipukul, yang bertanduk, serta yang memakan hewan buas. Baik, ciri-ciri makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, pastinya tidak mengandung bahan-bahan yang mengandung haram. Tidak mengandung alkohol, tidak mengandung babi, tidak mengandung darah, tidak mengandung bangkai. Yang kedua, diolah dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, dimasak, dikukus sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, diperoleh dengan cara yang halal. Jadi makanan dan minuman ini bukan hasil curian atau rampasan. Yang keempat, memiliki sertifikasi halal. Ada label halalnya. Pasti setiap makanan dan minuman itu pasti ada label halalnya. Yang kelima, bersih dari najis, tidak kotor, tidak bau, ya. Ya, ciri-ciri makanan dan minuman yang haram. Pastinya kalau makanan dan minuman yang haram itu pasti sudah mengandung alkohol, terus mengandung bangkai, dan mengandung darah, terus mengandung kandungan babinya. Dan yang ketiga, berasal dari hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah. So, misalnya menyembelih daging atau ayam itu tidak dengan syariat Islam, itu termasuk haram. Walaupun hewannya ini boleh kita konsumsi, boleh kita makan, tapi caranya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, didapatkan dengan cara yang tidak halal, didapatkan dengan mencuri makanan, merampas makanan. Itu makanannya itu sudah termasuk haram. Ini ibu akan membentuk kelompok, di mana kelompok ini nanti akan terdiri dari 5 orang, ya. Ini ibu langsung tentukan saja ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Baik, ibu akan menjelaskan dulu cara mengisi LKPD-nya. LKPD-nya ini berjudul definisi halal dan haram. Nanti kalian tulis nama kelompok kalian dan kelas kalian. Selanjutnya di halaman pertama ini definisi halal dan haram. Kalian cari sumbernya dari buku, boleh. Definisi halal itu apa, haram itu apa, sesuai dengan kolomnya. Halaman yang kedua itu tentang identifikasi ciri-ciri makanan dan minuman yang halal serta yang haram. Dan yang ketiga itu dasar hukum halal dan haram itu apa? Dasar hukumnya dari mana saja sumbernya. Dan yang terakhir, kalian nanti menggunting gambar di bawah. Kalian kelompokkan, ini termasuk kelompok makanan atau minuman yang halal atau yang haram. Sudah jelas? Baik, sudah dapat semuanya? Ya, boleh mulai dikerjakan.
dan dibiarkan. Haram adalah sesuatu yang dilarang dalam Arab al-Quran. Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Ya, silakan Wais. Wais dari kelompok berapa? Oke, silakan bertanya Wais. Pertanyaan dari kelompok 4. Dina itu memiliki makanan yang masih layak, tapi dibuang oleh Dina. Nah, apakah perilaku tersebut adalah perilaku yang halal atau haram? Boleh didiskusikan dulu kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Ya, bagaimana kelompok 4? Ya, jawaban dari kelompok 1 adalah perilaku Dina itu termasuk perilaku haram karena membuat makanan itu termasuk mubah. Makanannya memang halal karena masih layak dimakan, tapi perilakunya termasuk perilaku yang haram. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu akan mengevaluasi hasil dari pembelajaran tadi dengan kuis cerdas cermat. Nah, siapa yang bisa boleh angkat tangannya? Selamat datang di channel Cerdas Cermat. Kali ini kita akan menjawab kuis tentang makanan halal dan haram. Kamu akan diberi 20 pertanyaan. Tiap pertanyaan, kamu akan diberi waktu 10 detik untuk menjawab. Mari kita mulai. Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe. Soal ke-1. 2 syarat makanan yang kita makan adalah Oke, yang bisa angkat tangan. Ya, Erla. B. B. Ya, kita lihat jawabannya. Gimana syarat makanan yang kita makan? jawabannya adalah B. Hari ini, dari awal sampai akhir, ada yang ingin berbagi pendapat tentang materi kita pada hari ini? Ya. Menurut saya memilih makanan yang halal dan haram sangat penting karena berpengaruh terhadap agama dan juga kesehatan. Ya. Memilih makanan yang halal dan haram itu sangat penting karena sangat berpengaruh bagi kesehatan dan juga bagi agama. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang definisi halal dan haram adalah memilih makanan dan minuman yang halal dan haram itu sangat penting. Kenapa? Karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan juga agama. Berpengaruh terhadap akhlak kita. Ketika kita sholat, itu harus kita dalam tubuh kita itu makan makanan yang baik dan yang halal. Oke. Dan juga di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis tentang makanan yang halal dan yang haram. Maka dari itu hati-hatilah kalian dalam memilih makanan halal dan haram. Baik. Nah, sekarang Ibu akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Kalian siapkan 1 lembar kertas dan pulpen. Oke, apakah kalian senang pada pembelajaran hari ini? Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih juga atas antusiasnya. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, untuk tugas di pertemuan selanjutnya, kalian ada mencatat makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari, serta kalian identifikasi status ke